Seorang pembicara yang hebat dapat menarik perhatian dan rasa hormat. Tetapi seorang pria atau wanita dengan uluran tangan dan hati, mereka lebih besar dicintai oleh orang banyak. Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, pada hari Minggu Pekan Biasa ke-30 tahun B, 24 Oktober 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, pada hari Minggu biasa pekan ke-30, gereja mengajak kita merenungkan 3 bacaan suci. Bacaan yang pertama datang dari kitab Nabi Yeremia, bab 31 ayat 7 sampai 9, di mana Nabi Yeremia menubuatkan firman Tuhan, di mana Tuhan sendiri berjanji Dia akan datang memberikan penghiburan buat orang buta dan lumpuh. Kita tahu firman Tuhan ini menjadi sungguh sempurna, menjadi sungguh kenyataan luar biasa saat Tuhan Yesus datang ke dunia. Bacaan kedua kita akan dengarkan dari surat kepada orang Ibrani bab 5 ayat 1 sampai 6, di mana penulis surat kepada orang Ibrani mau menggarisbawahi Yesus sebagai imam agung yang ditabiskan oleh Allah sendiri Bapanya, dan Yesus menjadi imam agung untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek. Sedangkan bacaan Injil kita akan dengar dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52, menceritakan perjumpaan Bartimeus orang buta itu dengan Tuhan Yesus, kegigihannya dalam meminta kepada Tuhan Yesus agar dapat melihat, dan Yesus mengabulkan permintaannya itu. Saudara dan saudariku, saya ajak kita untuk memfokuskan pada bacaan Injil dengan merenungkan tema ini. Apa yang kita inginkan Tuhan buat untuk kita? Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, pernahkah kita masing-masing menemukan kesempatan sekali seumur hidup yang tidak dapat kita lewatkan begitu saja? Saya kira jawabannya ya. Banyak kali kita mendapatkan kesempatan yang tidak akan datang lagi. Saat seperti itu datang untuk seorang buta dan miskin bernama Bartimeus, kisah Injil hari ini. Dia bertekad untuk mendekati satu-satunya orang yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dia tahu siapa Yesus. Dia telah mendengar ketenaran Yesus dengan banyak mujizat yang Yesus buat. Tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kontak langsung dengan Yesus, sang anak Daud itu. Saudara dan saudariku, butuh satu keberanian dan ketekunan bagi Bartimeus untuk mendapat perhatian dari Tuhan Yesus di tengah hiruk pikuk banyak orang yang berkerumun di sekitar Yesus yang sedang berjalan itu. Pertanyaannya, mengapa orang banyak kesal dengan teriakan terus-menerus berulang-ulang dari Bartimeus orang buta itu? Jawabannya saya kira jelas. Bartimeus mengganggu ketenangan mereka, ketenangan orang banyak itu yang sedang
bercakap-cakap, berbicara, mendengarkan Tuhan Yesus. Sudah biasa di zaman Tuhan Yesus, seorang rabi dia mengajar sambil berjalan bersama orang banyak. Yesus saat itu sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan kelompok peziarah mengikutinya. Ketika orang banyak mencoba membungkam Bartimeus orang buta itu, justru Bartimeus mengalahkan orang banyak dengan ledakan emosinya, dan dengan demikian dia menarik perhatian Tuhan Yesus. Luar biasa usaha dari orang buta ini, dari Bartimeus. Saudara dan saudariku, kejadian ini, apa yang diceritakan oleh Injil Markus, mau mengungkapkan sesuatu yang penting. Bagaimana Tuhan kita, dia berinteraksi dengan kita. Orang buta itu, dia bertekad untuk mendapatkan perhatian Yesus. Dia gigih dalam menghadapi tantangan. Yesus bisa saja mengabaikan atau menolak orang buta itu karena dia mengganggu. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa bertindak lebih penting daripada berbicara. Melakukan sesuatu lebih penting daripada hanya cuap-cuap. Orang buta ini sangat membutuhkan, dan Yesus siap untuk menanggapi kebutuhan orang buta tersebut. Yesus tidak hanya mau berempati dengan penderitaan orang buta tersebut, tapi Yesus mau sungguh meringankan penderitaannya. Seorang pembicara yang hebat dapat menarik perhatian dan rasa hormat, tetapi seorang pria atau wanita dengan uluran tangan dan hati, mereka lebih besar dicintai oleh orang banyak. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, mengapa Yesus mengajukan pertanyaan kepada Bartimeus, apa yang ingin saya lakukan untuk kamu? Apa yang mau kamu dapat dariku? Dengan kata lain, apa yang mau kita minta supaya Tuhan buat untuk kita? Saudara dan saudariku, Yesus ingin dengan bertanya demikian melihat tanggapan iman dari Bartimeus. Dan Bartimeus menunjukkan tanggapan imannya pada kuasa penyembuhan dari Tuhan. Yesus memuji Bartimeus karena Bartimeus mengenali siapa dirinya, dan mata imanlah yang membuat Bartimeus mengenal Tuhan Yesus. Karena itu Bartimeus diberi penglihatan fisik oleh Tuhan. Pertanyaan buat kita, apakah kita mengenali Tuhan dengan mata iman sebagai Tuhan yang selalu menyembuhkan kita, memberikan kita belas kasihan dan kerahimannya? Mari kita minta Tuhan untuk menguatkan iman kita agar kita dapat mendekatkan diri kepadanya dan menerima kasih karunia dan belas kasihannya. Karena kita butuhkan itu dalam perjalanan ziarah iman kita. Saudara dan saudariku, mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa agar kita dimampukan dalam melihat kehadiran Tuhan dengan mata iman. Kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga kami tidak pernah gagal untuk mengenali kebutuhan kami akan kasih karunia dan belas kasihan-Mu. Kuatkan iman dan kepercayaan kami kepadamu, sehingga kami selalu dapat mencari kehadiran-Mu setiap hari dan mendengarkan firman-Mu dengan kesiapan untuk mengikuti Engkau yang adalah segalanya bagi kami. Tolonglah kami, bantulah kami Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha, rencana dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.